Kita mengerti semuanya bahwa pendidikan adalah jalan yang sangat menentukan bagi kebangkitan suatu bangsa dan negara. Kita akan buktikan ke dunia bahwa kita mampu melaksanakan hal-hal yang besar, hal-hal yang mendasar, hal-hal yang strategis, hal-hal yang bisa merubah nasib suatu bangsa. Semuanya kerjasama, semuanya bekerja untuk masa depan kita, semuanya bekerja untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Itu negara kita akan bangkit dan harus bangkit dan akan bangkit. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau kesiapan sekolah rakyat di Temanggung, Jawa Tengah. Nantinya sekolah rakyat diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu. Ini yang dari mana ini? Dari PKH. Menteri Sosial Saifullah Yusuf melakukan pengecekan gedung dan asrama dalam rangka persiapan tempat sekolah rakyat bagi keluarga kurang mampu di Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Jawa Tengah. Di komplek tersebut telah disediakan 6 ruang kelas, 2 ruang guru, 1 ruang perpustakaan, serta 3 ruang yang masing-masing digunakan untuk laboratorium kimia, IPA, ruang komputer, klinik, dan musola. Selain itu juga telah disiapkan asrama dengan 24 kamar tidur yang dapat menampung 50 siswa. Mensos mengatakan dari 53 sekolah rakyat yang direncanakan beroperasi di tahun ajaran 2025-2026, sudah ada 5.000 anak yang sudah mendaftar di seluruh Indonesia. Maka saya ke sini, kita mulai untuk berdialog dengan calon orang tua siswa. Dan juga tentu ketemu dengan calon-calon siswa. Kita mulai lihat satu persatu karena terus terang kita harus memastikan bahwa yang sekolah di sini adalah mereka yang berada di desil 1. Mereka yang memang kalau dalam bahasa statistik, mohon maaf sekali, miskin ekstrim atau miskin. Ilyas Ilham, salah satu pendaftar sekolah rakyat, mengaku senang melihat tempat belajar serta asrama yang ada. Jika diterima, dia akan merasa sangat senang belajar di sekolah ini. Nyaman dan enak, Pak. Enak. Tempatnya tuh seger dan kualitasnya tuh aman, Pak. Seneng ya kalau lihat tempatnya ya? Seneng, Pak. Udah bertekad untuk sekolah di sini emang? Udah, Pak. Daftar? Nantinya siswa yang terpilih akan bersekolah dan menginap di sekolah rakyat ini. Selain tahap proses seleksi penerimaan siswa, juga masih dilakukan perekrutan guru, kepala sekolah, dan tata usaha. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menjanjikan seluruh sekolah di Indonesia mendapat bantuan televisi untuk percepatan digitalisasi. Ditargetkan bantuan tersebut bisa dimulai dalam 2 bulan ke depan dan rampung pada tahun 2026. Selanjutnya, saya ingin ada digitalisasi sekolah-sekolah. Kita akan taruh layar-layar televisi di tiap sekolah kita. Di situ kita bisa memberi pelajaran-pelajaran yang terbaik, dan ini bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah apalagi di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah terluar, ataupun di daerah-daerah kota dan sebagainya yang mengalami kesulitan mendapat bahan atau mendapat guru yang ahli di bidang-bidang tertentu. Nanti kita akan kumpulkan beberapa ratus guru terbaik, kita pusatkan di sebuah studio dan dia akan ngajar ke seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Ini membantu sekolah-sekolah, membantu guru-guru di semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, kita akan mulai, saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya berharap dalam 2 bulan sudah mulai sekolah-sekolah pertama menerima layar-layar televisi tersebut.
Kita berharap sasaran saya adalah dalam 1 tahun pertengahan 2026 semua sekolah di Indonesia bisa mendapat. Presiden Prabowo Subianto kembali mengutarakan niatnya untuk menaikkan gaji para hakim di Indonesia. Hal itu dilakukan agar para hakim tidak mudah disogok. Presiden Prabowo Subianto mengutarakan kembali niatnya untuk menaikkan gaji hakim di Indonesia. Menurut Prabowo, kenaikan gaji agar para hakim tidak mudah disogok, sehingga hukum bisa lebih ditegakkan dengan baik. Begitu banyak kebijakan kita yang akan kita lakukan untuk memperbaiki keadaan kesejahteraan rakyat kita dan ASN kita dan guru-guru kita, pejabat-pejabat kita semuanya. Saya sedang merencanakan juga bagaimana menaikkan gaji para hakim kita. Agar hakim kita nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli. Sehingga hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Prabowo juga pernah menyampaikan rencana menaikkan gaji hakim pada April lalu, yakni saat ia geram menyaksikan sejumlah hakim ditangkap penyidik Kejaksaan Agung lantaran ketahuan menerima suap. Prabowo menyebut akan memerintahkan Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara untuk mendiskusikan hal ini. Sebelumnya, beberapa hari sebelum purna tugas, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah menaikkan gaji hakim hampir 2 kali lipat pada Oktober 2024. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya lanjut mimpin, Pak. Maju. Keputusan ini dibuat usai para hakim mengadukan nasibnya ke DPR dan Komisi Yudisial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, gaji pokok hakim ditentukan berdasarkan masa kerja dan golongan. Gaji pokok terendah senilai Rp2.785.700 dan tertinggi dengan masa kerja 32 tahun Rp6.373.200 per bulan. Selain gaji pokok, hakim juga mendapatkan tunjangan yang besarannya berdasarkan tingkatan jabatan, yakni mulai dari Rp11.900.000 hingga Rp56 juta per bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo menerima Presiden Senat Kerajaan Kamboja, Hun Sen, di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Senat Kerajaan Kamboja, Hun Sen, tiba di Istana Kepresidenan pukul 11 waktu Indonesia Barat dan disambut pasukan kehormatan istana. Presiden Prabowo menyambut langsung Presiden Senat Hun Sen di pintu Istana Kepresidenan. Selanjutnya, Presiden Prabowo dan Presiden Senat Hun Sen saling memperkenalkan delegasi masing-masing. Mereka lalu masuk ke ruang kredensial untuk mengisi buku tamu dan melanjutkan dengan pertemuan empat mata antara kedua pemimpin negara. Pertemuan kedua negara ini menjadi momentum penting untuk mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Kamboja serta memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis. Dan juga kredensial.